Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mohon agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, sesuai yang kita harapkan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perbankan dasar, yaitu KD 3.4. Materinya menganalisis berbagai jenis uang. Untuk garis besar, jenis uang atau materi hari ini dimulai dari sejarah dan syarat sah uang, ada fungsi uang dan jenis uang. Untuk sejarah dan syarat uang, itu ada sejarah munculnya uang, pengertian uang, dan syarat sah uang. Untuk fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang ketiga, jenis uang itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Yang kedua berdasarkan bahan yang digunakan. Yang ketiga berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang keempat berdasarkan wilayah berlakunya. Kita mulai dari sejarah munculnya uang. Sejarah munculnya uang itu nanti dibedakan menjadi 4 masa. Yang pertama, masa sebelum barter. Yang kedua, masa barter. Untuk masa barter itu ada beberapa kesulitan. Yang pertama, sulit menemukan barang yang dibutuhkan untuk kebutuhan mendesak. Kesulitannya lagi menentukan perbandingan barang yang ditukar. Sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Lalu muncul sistem uang barang. Sistem uang barang itu merupakan sistem pembayaran yang menggunakan suatu barang yang berharga sebagai alat pembayaran. Di masa ini juga masih ada beberapa kesulitan. Yang pertama, sukar disimpan. Sukar dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nilainya tidak tetap. Yang keempat, sukar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Karena kesulitan itu, kemudian muncul masa uang. Untuk masa uang yang digunakan berupa logam. Kemudian pengertian dari uang itu adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu dan keberadaannya serta penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian syarat uang. Untuk syarat uang itu ada beberapa. Yang pertama, acceptability. Artinya uang dapat diterima secara umum. Yang kedua, durability, yaitu memiliki ketahanan dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, stability of value. Maksudnya uang ini memiliki nilai yang stabil dalam waktu yang lama. Yang keempat, storable and portability, yaitu uang mudah untuk disimpan dan dibawa. Yang kelima, divisibility.
Uang mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya. Yang keenam, uniformity, hanya terdapat satu kualitas. Yang ketujuh, scarcity, yaitu memiliki jumlah yang relatif terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Serta yang terakhir, adanya jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut. Sekarang, fungsi dari uang ada dua. Yang pertama fungsi asli dan yang kedua fungsi turunan. Kita bahas yang fungsi asli dulu. Untuk fungsi asli ada 3. Sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan alat penyimpan nilai. Untuk fungsi turunan ada 5. Yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, alat penimbun kekayaan. Yang ketiga, alat pemindah kekayaan. Yang keempat, standar pencicilan atau angsuran. Yang terakhir, pendorong kegiatan ekonomi. Berikutnya, jenis uang. Berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya, itu dibedakan menjadi uang penuh atau full bodied money. Yang kedua, uang tanda. Berdasarkan bahan yang digunakan, itu dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang kartal atau common money dan uang giral. Berdasarkan wilayah berlakunya, dibedakan menjadi uang domestik, kemudian uang regional, dan uang internasional. Sekian materi dari Ibu untuk KD 3.4 menganalisis berbagai jenis uang. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, bisa lewat WA Ibu, karena ini masih pandemi corona dan kita berdoa semua atau berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa di sekolah, berkumpul dengan teman-teman dengan pembelajaran yang normal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.